Oke, Tuhan memberkati. Pertanyaan ke-6, wanita usia 19 tahun belum menikah, karyawan swasta. Salam Pak Pendeta, maaf saya mau bertanya Pak. Kemarin saya bermimpi gigi copot. Biasanya katanya itu pertanda buruk, entah itu terkait pekerjaan ataupun apa yang mau meninggal. Atau ada yang mau meninggal. Lalu saya bercerita ke ibu saya. Ibu saya menyuruh saya untuk berdoa dulu. Menggunting sedikit rambut saya lalu mandi dengan bunga dan jeruk perut untuk buang sial. Apakah itu dosa Pak? Dosa. Ini tidak boleh dilakukan. Anda mimpi gigi copot, mata copot, kuping copot, jangan ditafsirkan sesuka-sukanya. Bisa memuat pesan Tuhan, bisa. Tapi jangan ikuti filosofi manusia di sekitar kita. Kalau gigi copot ada yang mau meninggal atau mau dikeluarkan dari pekerjaan. Kalau dalam hidup Kristen itu, dalam kamus hidup orang percaya tidak ada kata sial. Apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu. Jadi kalau ada yang meninggal, ya puji Tuhan waktunya dia berhenti dari kelelahan. Lalu masuk ke dalam kemuliaan Tuhan jika dia orang percaya. Kalau dia meninggal memang penentuan Tuhan, ya siapa yang bisa menentang, melawan. Oke? Jadi enggak apa-apa. Jangan berbuat hal yang sama lagi. Bertobat sekarang ya. Minta ampun atas perbuatanmu yang salah ini. Ini mitos. Ini mistik. Ini bisa mengandung okultisme. Bertobat minta ampun. Minta Tuhan. Ampuni Tuhan, lepaskan. Jangan ulangi lagi. Ya. Mimpi bisa jadi pesan Tuhan. Juga bisa sekedar aktivitas di bawah sadar kita. Oke. Pertanyaan berikutnya, why? Ini pria usia 15 tahun, pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Masih muda sekali ya. Salam Pak Era, saya selalu ikut program-program Bapak di Truth ID. Oh, salut. Usia 15 tahun sudah selalu ikut program di Truth ID. Saya mau memberikan kesaksian yang tadi siang tepatnya yang saya alami sewaktu mengikuti ibadah raya 1 hari Minggu ya jam 11. Sewaktu Bapak dan para pemandu lagu nyanyiin lagu Balada Salib yang sebelum perjamuan kudus, Bapak beri waktu untuk bertobat. Saat lagu dinyanyikan sama Bapak dan pemandu, saya tiba-tiba nangis sejadinya. Saya tidak bisa lakuin apa selain menangis dan mengakui dosa-dosa dan perbuatanku. Sambil menundukkan kepala saya. Lalu Bapak bilang, jangan malu. Bila kamu menangis air mata tertumpah-tumpah terseduh-seduh. Jangan malu. Biar itu urusan kamu sama Tuhan. Bukan urusan dengan manusia. Di situ saya nangis makin menjadi dan dalam keadaan tangan ke atas. Dan menyanyi lalu Bapak bilang, diberkatilah yang mengangkat tangan. Saat itu saya di dalam masih keadaan menangis dan menundukkan kepala. Saya tiba-tiba di atas kepala saya seperti ada yang memegang. Lalu seluruh badan saya bergetar. Dan saya rasa saya itu seperti terangkat. Disitulah makin menjadi nangisnya. Lalu selesai itu badan saya tuh serasa ada yang berbeda dengan sebelumnya. Serasa ringan. Apakah itu urapan Tuhan? Apa yang dimaksud dengar dari kejadian tersebut? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Amin. Nak, kamu luar biasa. Ya, ini bukan satu yang perlu dirahasiakan. Namanya Yorin Dimas. Untuk anak usia 15 tahun, untuk remaja usia seperti ini, dengan pengalaman ini, roh saya mengatakan, ini benar. Tuhan mengurapi kamu, Tuhan menjamah kamu, dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kamu. Suatu hari kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun mungkin kamu tidak full timer sebagai pendeta, tapi kamu akan melayani pekerjaan Tuhan dan mendapat tempat istimewa dalam pelayanan. Maju terus, Yorin Dimas, Tuhan memberkati. Dan kalau kamu misalnya tergerak mau sekolah teologi, hubungi Om Eras. Ya, Om Eras bisa sekolahkan kamu. Ya, kalau kamu mampu, ya kau bayar. Kalau kamu nggak mampu, Om Eras yang bayarin.
Tuhan memberkati kamu nak. Selamat untuk lawatan dan zaman Tuhan untuk kamu. Pertanyaan berikut dari pria usia 36 tahun, Medan, pelayan gereja, 3 anak. Salam Pak Pendeta Erastus, saya punya pergumulan untuk mertua perempuan saya Pak. Nama mertua saya ini. Tolong doain mertua saya Pak. Mertua saya pensiunan PNS, perawat. Mertua saya sakit saraf terjepit Pak. Jatuh dari tangga pada waktu bekerja di rumah sakit. Sekarang pakai kursi roda Pak. Yang saya sedihkan mertua saya suka marah-marah dengan siapa saja Pak. Tak mau lagi ke gereja Pak. Tak mau lagi gereja Pak. Karena mertua saya banyak memikirkan perkara dunia. Pernah juga saya bawa para pelayan dan pendeta mendoakan ibu mertua saya Pak. Bapak mertua saya kurang perhatian karena sering berantem di rumah dengan ibu mertua saya. Ibu mertua saya mikirin abang ipar saya gitu. Gimana masa depannya Pak? Abang ipar saya sudah menikah Pak. Tapi istri dari abang ipar saya sudah meninggalkan abang ipar saya Pak. Dulu kakak ipar saya baru berumah tangga, satu rumah dengan mertua selama 3 tahun Pak. Ibu mertua saya sering ribut dengan kakak ipar saya. Jadi ibu mertua saya sering ribut dengan kakak ipar saya. Jadi dia tertekan Pak. Hasilnya kakak ipar saya pergi tinggalkan abang ipar saya. Loh kok begitu? Memang ibu mertua saya semasa bekerja masih aktif sering berdukun Pak. Saya tahu karena saya 5 tahun satu rumah dengan mertua saya bersama istri saya. Tapi saya sudah tidak satu rumah lagi dengan ibu mertua saya Pak. Tapi saya sering doa puasakan ibu mertua saya Pak. Bersama istri kami berdoa puasa untuk abang ipar saya. Hampir sering kami puasa Pak Pendeta. Tapi belum juga Tuhan ubahkan ibu mertua saya sekeluarga Pak. Agar mertua saya datang setia beribadah di masa tuanya. Terkadang kami layani ke rumah mertua, berkunjung sampaikan firman Tuhan. Tapi belum ada jawaban Pak Pendeta. Mohon bimbingan dan nasihatnya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Mertua perempuan yang jatuh sakit ini, suka marah-marah ini bisa karena tidak bisa menerima keadaan. Dia bisa stres, dia tidak bisa menerima keadaan, dia marah terhadap keadaan, bahkan marah kepada Tuhan. Maka dia tidak mau ke gereja. Ini ibu yang sakit. 1 sakit jiwa, 2 sakit rohani, 3 sakit fisik, 3 sakit. Jadi Anda memang Tuhan beri kepercayaan untuk melayani dalam tanda kutip mertua yang parah ini. Saya melihat Anda orang tulus, Anda orang yang tidak menuntut orang, ya. Anda bisa menerima orang lain sebagaimana adanya walaupun tidak sempurna. Jadi yang Anda lakukan sekarang tetap dilayani. Ya, tetap dilayani. Mertuamu engkau layani, abang iparmu engkau layani. Hasilnya jangan ditargetkan karena ini tergantung individu memberikan respon. Kalau Anda punya mertua, punya abang ipar, kok tidak berubah-berubah, jangan kemudian Anda jadi marah. Yang penting Anda berubah terus. Anda tidak berhenti melayani. Soal perubahan mertua ke abang ipar, itu masing-masing individu yang menentukan. Allah pun tidak bisa merubah orang kalau orang itu memang dasarnya tidak mau berubah. Jadi selesaikan bagianmu dengan baik, nanti terserah. Ya, kelanjutan dari hasil pelayanan Anda. Selesaikan bagianmu. Yang bukan bagianmu, biar Tuhan selesaikan. Tuhan memberkati Anda. Anda akan diberkati Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Orang yang kau kasih pun akan diberkati Tuhan. Orang seperti Anda layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bertumbuh terus ya melalui Truth ID dan doa puasa bersama kami. Puji Tuhan.